Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yusuf di sini. Apa kabar semua anak-anakku semua? Semoga kalian semua sehat semua ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita di bab 4, yaitu mengenai statistika. Kalau kemarin kita sudah mengolah data. Nah, kalau sekarang kita akan masuk ke materi menafsirkan data. Ya. Di sini kita yang pertama adalah menafsirkan data pada diagram. Apa sih menafsirkan data? Menafsirkan data itu adalah kita bisa membaca data, kemudian kita tahu arti dari data tersebut itu apa, ya, baik itu maupun jumlah maupun dari berbagai informasi yang terdapat di dalam data tersebut. Nah, kita akan yang pertama menafsirkan data pada diagram. Di sini kita lihat diagram garis dulu, ya, contohnya seperti ini, ya. Yang garis paling bawah ini nih, daftar angka-angka ini adalah namanya nilai. Kemudian yang di atas adalah frekuensi, ya. Jadi di sini nilainya 40, 50, kemudian 70, 80 dan 100. Frekuensinya ada 40-nya 2, 50-nya ada 3, 70-nya ada 4, 80-nya ada 3, 100-nya ada 1. Seperti itu ya cara membacanya ya. Oke, kita di sini harus menentukan atau menafsirkan yang pertama nilai tertinggi, yaitu nilai maksimum. Kita lihat nilai yang ini. Yang tertinggi didapatnya adalah nilai yang ini, 100. Gampang ya sampai sini ya. Kemudian frekuensi tertinggi. Nah, kalau frekuensi berarti yang mana? Frekuensi yang ini, tertinggi yang ini adalah 4. Ya, ada 4 orang. Kemudian nilai terendah atau minimum, kita lihat nilai itu adalah yang ini, terendahnya adalah 40. Dan terakhir untuk frekuensi terendah atau yang minimum, frekuensinya mana yang paling terendah? Lihat di sini frekuensi yang paling rendah ada yang ini adalah 1. Ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu datanya. Yang dapat 40 ada 2, 50 ada 3, 70 ada 4, 80-nya ada 3, 100-nya ada 1. Tinggal kita lihat apa yang kita harus tafsirkan atau bikin kita jawab pertanyaannya, seperti itu. Ini untuk diagram garis. Kita lanjut. Sekarang kita masuk diagram batang. Contohnya seperti ini. Ya, masih sama, yang ini nilai, ke atasnya frekuensi. Sini ada nilai ujian IPA. Ya, kita tentukan yang pertama selisih nilai tertinggi dan terendah. Nilai yang mana ini? Nilai tertinggi yang mana? Ini 90. Yang terendahnya berapa? 60. Berarti selisihnya 90 kita ulangi 60, hasilnya 30. Kemudian modus data tersebut. Modus itu apa? Nilai paling banyak. Berarti apa yang kita lihat, nilainya apa frekuensi yang terbanyak? Frekuensinya, karena kan 60 ada 2 orang, 70 ada 3 orang, 80 ada 5 orang, 90 ada 4 orang. Berarti yang paling banyak nilai 80, ada 5 orang. Berarti modusnya adalah 80. Nah, sekarang untuk rata-rata. Nah, untuk rata-rata itu adalah kemarin seperti apa? Mencari min. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya bagaimana? Ini dari nilainya. 60-nya ada 2, berarti 60, 60. 70-nya ada 3, berarti 70, 70, 70. 80-nya 5, berarti 80, 80, 80, 80, 80. 90-nya ada 4, 90, 90, 90, 90. Atau cara gampangnya 60-nya ada 2, berarti 60 kita kalikan 2. 70-nya ada 3, berarti 70 kali 3. 80 ada 5, berarti 80 kali 5. 90-nya ada 4, berarti 90 kita kalikan 4. Ya, sehingga seperti ini kita tulis, kemudian dibagi banyaknya data. Nah, 14 ini dapat dari mana? Ini banyaknya data. 60-nya ada 2, 70-nya ada 3, 80-nya ada 5, 90-nya ada 4, berarti ada 2, 3, 4, dan 5 orangnya. Kita jumlahkan saja. 2 tambah 3 adalah 5, 5 tambah 4 adalah 9, 9 tambah 5 adalah 14. Berarti banyaknya data ada 14. Nah, tinggal kita jumlahkan yang atas nih. Kita kalikan dulu, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 1090. Kemudian kita bagi dengan 14. 1090 dibagi 14 adalah 77,85. Sampai sini bisa ya. Jadi kita lihat aja nih, hadiahnya ada berapa. Kalau 60-nya ada 3, berarti 60 kali 3. Kalau 70-nya ada 2, berarti 70 kali 2 gitu ya. Jadi tergantung data yang ada di diagram batang tersebut. Oke, itu dia untuk rata-rata. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah jika anak yang lulus ujian adalah anak yang nilainya di atas rata-rata. Berapa siswa yang lulus?
Nah, kita tahu nilai rata-ratanya adalah 77,85. Nilai 77,85 adanya di mana? Ini 60, 70, 80, 90. Berarti 77,85 ada di antara nilai 70 sama 80 dong. 77,85 ada di sini nih. Ya, nah karena di sini yang dia bilang karena nilai yang di atas rata-rata, berarti yang mana yang di atas rata-rata? Di atas 77,85 berapa? 70 apa 80? Yang di atas 77,85. Ya, yang di atas 77,85 adalah 80. Nah, 90 juga di atas nggak? Sama, 90 juga di atas 77,85. Berarti jumlah anak yang lulus adalah jumlah anak yang dapat 80 sama jumlah anak yang dapat 90. Kalau dia dapat 60 sama 70 lulus nggak? Enggak, karena nilainya di bawah 77,85. Berarti kita tinggal jumlahkan saja. Jumlah anak yang dapat 80 ada 5. Terus kemudian jumlah anak yang dapat 90 ada 4 orang. Berarti 5 ditambah 4 orang. Hasilnya adalah 9 anak. Berarti jumlah anak yang lulus adalah 9 anak. Oke, itu dia. Kemudian kita lanjut ke diagram gambar seperti ini. Hasil ternak sapi desa Sukajaya. Ya, satu gambar sapi ini mewakili 100 ekor. Nah, berarti ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 400. Berarti tahun 2018 ada 400. Tahun 2019 ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu ini 100. Berarti 500. Kemudian yang 2020 tuh 2, 3, 4. Berarti 400. Nah, untuk yang 2021 1, 2, 3, 4. Nah, gambar satunya lagi sapinya setengahnya doang nih. Berarti setengahnya dari 100 berapa? Ya, 50. Berarti 100, 200, 300, 400. Yang ini setengah 50. Berarti 450. Oke, langsung saja kita tentukan. Yang pertama, jumlah seluruh hasil ternak 4 tahun terakhir. Ya, berarti tahun 2021, 2020, 2019, 2018. Jumlah seluruh, berarti kita jumlahkan. 400 tambah 500 tambah 400 tambah 450. Hasilnya adalah 1750 ekor. Selanjutnya, pada tahun berapakah hasil ternak terendah? Yang terendah itu yang ini nih, 400. Ada 2 di tahun 2018 sama di tahun 2020. Pertanyaan selanjutnya, pada tahun berapakah hasil ternak tertinggi? Yang tertinggi adalah yang 500, berarti pada tahun 2019. Ya, itu dia untuk diagram gambar ya. Kalau ini lebih gampang lah karena tinggal membaca gambarnya saja ya. Oke, kita lanjut. Sekarang masuk ke diagram lingkaran. Di sini ada daftar angkutan umum kota A. Ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu satu-satu. Ya, apa? Di sini dia menggunakan derajat. Kalau menggunakan persen ya persen. Berarti tapi kalau di sini menggunakan derajat, kita harus tahu semua data ini memiliki derajatnya berapa saja. Di sini sudah jelas, taksi ada tulisannya 60 derajat. Kita lihat ojek, ada lambang ini berarti siku-siku. Kalau siku-siku berarti berapa derajat di siku-siku? Ya, siku-siku adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke angkot. Angkot itu dia garisnya lurus. Masih ingat nggak garis lurus itu berapa derajat? Garis lurus itu adalah 180 derajat. Ya, ulangin. Kalau siku-siku adalah 90 derajat, kalau garis lurus adalah 180 derajat. Nah, sekarang tinggal yang bus. Bus bagaimana nih? Kita nggak tahu. Nah, caranya kita lihat. Ojek kan 90. Taksi kan 60. Angkot kan 180. Berarti bus ini adalah sisanya. Karena dalam satu lingkaran penuh, jumlah seluruh derajatnya adalah 360 derajat. Ya, berarti 90 sama 6 nih, 90 sama 60 sama 180 ini ketika kita jumlahkan dengan bus, jumlahnya harus 360 derajat. Berarti cara mencari bus derajatnya adalah seperti ini. 360 derajat kita kurangi dengan jumlah yang diketahui semua. 60 ditambah 90 tambah 180. Nah, 60 tambah 90 tambah 180 adalah 330 derajat. Berarti 360 derajat ini seluruhnya kita kurangi dengan 330 derajat. Sehingga kita dapat hasil busnya doang adalah 30 derajat. Berarti bus kita dapat nih 30 derajat. Tadi dari mana? Dari hasil yang diketahui ini, yang ada derajatnya kita jumlahkan dulu semua. Ya, kemudian 360 derajat itu kita kurangi dengan hasil penjumlahan tadi. Oke, kita masuk ke
soalnya, jika jumlah seluruh kendaraan adalah 600 unit. Nih, seluruh kendaraan ini berarti taksi ditambah angkot tambah bus tambah ojek itu semuanya ada 600 unit. Nah, tentukan A, banyaknya ojek. Ojek berapa? Ke sini, siku-siku. Ya, kita berpatokan pada derajatnya saja, ya. Karena banyak ojek siku-siku itu 90 derajat, ya. Kita bandingkan dengan seluruh. Ya, karena di sini dia diketahuinya seluruh kendaraan 600. Nah, seluruh derajat berarti berapa derajat? 360 kan? Berarti untuk 90 derajat kita bandingkan dengan 360 derajat. 90 kita bandingkan dengan 360 derajat, kita kali dengan banyaknya seluruhnya. Ada 600 unit. Berarti 90 dikali 600 bagi 360. Ya, boleh menggunakan cara coret ataupun cara dikali dulu kemudian dibagi, terserah kalian bagaimana cara mudahnya. Langsung hitung saja, 90 per 360 dikali 600 hasilnya adalah 150. Berarti banyak ojeknya ada 150. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Banyak bus, ya. Banyak bus tadi berapa derajat ini? 30 derajat. Kita bandingkan lagi dengan jumlah seluruh derajat lingkaran adalah 360. Berarti 30 per 360 kita kalikan 600, hasilnya adalah 50. Ya, berarti banyak bus terdapat 50. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, selisih angkot dan taksi, ya. Berarti banyak angkot kita cari, kemudian banyak taksi kita cari. Caranya bagaimana? Kita hitung dulu angkot. Angkot itu adalah 180, berarti kita perbandingkan dengan 360. Ya, 180 per 360 kita kali 600, hasilnya adalah 300. Kemudian untuk taksi adalah 60. Berarti kita bandingkan dengan seluruhnya adalah 360. 60 banding 360. Kita kalikan dengan 600. Hasilnya adalah 100. Berarti untuk selisihnya antara angkot dan taksi adalah 300 dikurangi 100. Hasilnya 200. Oke. Itu dia untuk selisih angkot dan taksi, ya. Jadi ini adalah menafsirkan data pada diagram untuk diagram lingkaran. Bagaimana? Sampai sini bisa nggak? Ya, kalau kalian belum mengerti seperti biasa ulangi saja dari awal materi itu. Tapi kalau sudah mengerti, ayo kita lanjut ya. Kita masuk ke menafsirkan data pada tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Ya, kita lihat ini adalah hasil ulangan matematika. Yang pertama kita tentukan dulu jumlah seluruh anak, ya. Nah, jumlah seluruh anak itu maksudnya di sini. Banyaknya itu adalah di frekuensi namanya. 60-nya ada 2, 70-nya ada 3, 80-nya ada 4, 90-nya dapat ada 1 saja. Ya, ini frekuensi adalah banyaknya. Berarti kalau jumlah seluruh anaknya berarti 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1. Kita jumlahkan semua. Hasilnya adalah 10 anak. Ya, jadi jumlah seluruh anak ada di frekuensi adalah 10. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah modus. Ya. Modus itu adalah data paling terbanyak. Berarti orang yang mendapatkan paling banyak tadi. 60-nya ada 2, 70-nya ada 3, 80-nya ada 4, 90-nya ada 1. Berarti yang paling banyak ada berapa? Ada 4, yaitu nilai 80. Berarti modusnya adalah 80. Oke, selanjut kita cari rata-rata data. Nah, ini sama kayak tadi mencari di diagram garis ya. Nah, bagaimana untuk mencari rata-rata? Seperti tadi ya, yang kata Pak Yusuf. Karena di sini ada 60-nya ada 2, 70-nya ada 3, 80-nya ada 4, 90-nya ada 1. Ini sama halnya kalau 60-nya 2 berarti kan 60, 60. 70-nya ada 3 berarti 70, 70, 70. 80-nya ada 4, 80, 80, 80, 80. 90-nya ada 1, 90. Ini kan kita jumlahin semua nih. Berarti 60 tambah 60 tambah 70 tambah 70 tambah 70 tambah 80 seterusnya. Seperti itu kan. Nah, cara memudahkannya kalau seperti ini kita kerjakannya adalah karena 60-nya ada 2, berarti 60-nya kita kalikan saja dengan 2. Kemudian kita tambah dengan 70-nya ada 3, berarti 70 kali 3. Kemudian 80 kali 4 dan 90 kali 1. Kemudian kita jumlahkan semua. Atau kita cara menulisnya seperti ini. 60-nya kali 2, 70 kali 3, kemudian 80 kali 4, 90-nya kali 1. Kita bagi dengan banyaknya data. Tadi banyaknya data ini, banyaknya frekuensi. Tadi kita sudah hitung jumlah seluruh anak adalah 10. Tinggal kita kerjakan yang atas didapat 740 dibagi 10. 740 dibagi 10 adalah 74. Berarti untuk nilai rata-rata data tersebut adalah 74. Ya, itu anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke median data. Nah, kalau median itu adalah jumlah
data yang ada di tengah-tengah kan, ya. Kalau boleh aja kalian jabarkan kayak tadi tulis 60-nya ada 2, 70-nya ada 3, 80-nya ada 4, 90-nya ada 1, kemudian kita cari nilai tengahnya berapa, boleh. Tapi kalau frekuensinya banyak, gimana? Kalau misalnya frekuensinya ada 100 aja, kalian harus tulis dari 1 sampai 100 kan pegel. Nah, cara yang paling mudah adalah kalian jumlah datanya bagi 2 dulu. Tadi jumlah datanya ada berapa? 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 adalah 10. Nah, 10 ini kita bagi 2 adalah 5. Ya, berarti banyaknya data yang ada di tengah-tengahnya itu adalah pasti data yang ke-5. Data ke-5 dari mana? Nah, kita kan kemarin ngilangnya dari kanan sama kiri ya. Maksudnya itu dari awal sama akhir tuh kita urutkan. Kita silang terus sampai dapat tengah. Nah, ini juga sama. Berarti kita cara urutkan, kita jumlahkan saja frekuensinya dari atas ke bawah, kemudian bergantian dari bawah ke atas sampai mendapatkan nilai 5. Contoh, kita jumlahkan dulu dari atas ke bawah frekuensinya. 2 ditambah 3 berapa? 5. Nah, sudah dapat 5. Karena sudah dapat 5, berarti hasil frekuensi yang 5 itu adanya di sini. Berarti nilainya berapa? 70. Nah, kemudian kita jumlahkan dari bawah ke atas. Yang mendapatkan 5 mana? 1 tambah 4, 5. Nah, yang ini. Nah, berarti nilai frekuensinya adalah 80. Berarti untuk mediannya ada 2 nih, 70 sama 80. Kalau untuk median ada 2, bagaimana kemarin cara mengerjakannya? Ya, kita jumlah, kemudian kita bagi dengan 2. 70 tambah 80 adalah 150. 150 dibagi 2 hasilnya 75. Berarti untuk median data tersebut adalah 75. Oke, bagaimana anak-anakku semua? Bisa? Ya, kalau sudah bisa, yuk sama-sama kita lanjutkan di latihan ya. Tapi kalau kalian belum selesai, belum bisa mengerti, seperti biasa, boleh ulangi materinya dari awal. Oke, Pak Yusuf cukupkan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.